Oke, saya pelan-pelan coba tes. Wih, ternyata benar ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke teman-teman, kali ini di depan saya ada sebuah kit skuter listrik ya. Ini ukuran, kalau lihat ukuran bannya itu ukuran 12 ya. Ini ukuran bannya itu ukuran 12 kali 30 ya. Nah ya, jadi ini skuter listrik. Ini baterainya baterai lithium, dan ini kontrolernya, dan ini tuas gasnya ya. Jadi ini miliknya subscriber dari Sulsel ya. Oh sorry, dari Karawang ya. Yang Sulsel belum. Ini dari Karawang. Nah, jadi ini dikirim sama pemiliknya ya ke alamat saya dan minta dicekin katanya. Dan ini baru saya periksa ya. Dan kalau gitu langsung aja saya akan coba tes ya. Seperti apa keluhannya yang dimaksudkan dari pemilik tersebut. Oke teman-teman, saya akan coba rakit dulu ya untuk baterai, kabel dinamo dan kontrolernya ya. Ya, yang pertama kabel hall sensor dulu. Kemudian ini kabel pasnya. Oke, kemudian ini kabel power ke baterai ya. Coba tes. Nah, kita periksa dulu. Sudah ketahuan tegangannya. Oke, tegangan udah masuk ya, 54 volt, karena ini baterainya baterai 48 volt, ini termasuk udah penuh ya baterainya. Nah, di sini ada tuas gasnya ya. Jadi saya akan coba tuas gasnya ditekan pelan-pelan dan sambil diperhatikan untuk dinamonya ya. Oke, saya coba. Oh, gak mau respon ternyata ya. Ya, ternyata memang gak mau respon ya teman-teman. Oke, kalau begitu saya akan coba periksa dulu perkabelannya ya, apakah sudah sesuai apa belum. Seperti ini adalah kabel power untuk hall sensor. Ini kabel hall sensor udah masuk ya. Oke, tidak ada lagi yang Oke, saya coba tes lagi. Ya, tidak ada respon sama sekali ya.
Kalau begitu saya akan periksa satu persatu mulai dari dinamo ya, kabel pas, kabel hall sensor, dan juga controller ya. Oke, kalau begitu saya cabut dulu untuk baterainya ya, dipisahkan dulu. Kemudian ini kabel pas ya, saya lepas. Kabel hall sensor, kabel power untuk hall sensor. Ini untuk kabel untuk controller saya pisahin dulu. Sekarang saya fokus ke motor dulu ya. Nah, ini di sini ya. Ini motor pas, 3 pas atau dinamonya. Saya akan coba cek setiap soketnya ya. Oke, di sini saya coba untuk menggunakan tester dulu ya, seperti ini testernya. Saya coba untuk kabel pasnya dulu ya. Kebetulan ini soketnya soket seperti ini, jadi agak susah juga nih untuk ngeceknya. Kayaknya gak bisa nih pakai ini. Kalau gitu saya pakai tester analog saja ya. Oke, tester analog saya posisikan di posisi di 1K ya, di 1 ohm ya, per 1 ohm di sini. Oke, kita tes dulu untuk probe-nya ya. Atur di 0 ya jarumnya. Ini udah di 0 ya jarumnya. Nih udah di 0 ya. Nah, sekarang tes pin pas to pas dulu ya. Seperti ini. Ya, ternyata ini ada ya, dan memang ini pakai analog, jadi tidak begitu terbaca untuk ohmnya ya. Ini di bawah 1 ohm, jadi 0, sekian ohm ya, 0, sekitar 0,4 ohm ini ya kalau saya ini apa prediksi ya. Kemudian ini biru ke hijau tadi, sekarang biru ke kuning, sama ada ya. Kemudian sekarang kuning ke hijau ya. Nah, ada juga ya. Berarti ini gulungan masih tersambung ya ke soket ini. Nah, untuk memastikan gulungannya bagus atau tidak ya, ini diputar saja roda ya. Nah, kalau lancar seperti ini kemungkinan besar 90% gulungannya masih bagus ya. Tetapi kalau gulungannya ada yang short, ini roda diputar ini tidak akan berputar lancar seperti ini ya, pasti berat. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengecek hall sensor ya. Nah, ini hall sensor ya. Karena ini soket hall sensornya terpisah ya menjadi 2 soket. Biasanya kan kebanyakan hall sensor itu soketnya 1 ya. Jadi yang 6 pin ini dipisah. Saya jadi coba pergunakan tester ini untuk mengambil tegangan 5 voltnya untuk power dari hall sensor ini. Ini tegangan 5 volt ya dari output dari tester ini ya. Nah, output dari tester ini 5 volt, jadi saya ambil tegangannya doang ya. Oke, seperti ini. Nah, ini udah masuk ya.
untuk tegangannya. Untuk memastikan tegangan masuk atau belum, ini saya pakai tester lagi ya. Kalau saya sih posisikan di posisi di 0 ya, ininya untuk testernya ya, biar ketahuan nanti plus minusnya ya. Oke, kita pastikan dulu untuk testernya itu, untuk tegangan hole sensor itu udah masuk. Oke, 5 volt ya. Nah, sekarang periksa untuk output dari hole sensor ini ya. Oke. Jadi caranya seperti ini. Masukin untuk probe negatif ke salah satu hole sensor ini ya. Seperti ini, dan probe positif ke positif ya. Nah, seperti itu. Nah, jarum bergerak ya. Oke. Nah, jarum bergerak. Kemudian ini roda saya putar pelan-pelan ya. Lihat si jarum ini bergerak apa tidak. Ketika roda diputar ini, saya roda putar ya. Oke, ini saya roda putar ya, nih roda nih. Nah, jarum bergerak ya. Nah, posisi ke tengah-tengah itu artinya 0 ya teman-teman. Kalau ke kiri ke kanan itu positif negatif, positif 5 volt. Kalau ke kiri adalah negatif 5 volt ya, tengah-tengah 0. Seperti ini ya, putar lagi pelan-pelan. Nah, jarum bergerak ya. Nah, 0 lagi, 5 volt lagi, 0 lagi, 5 volt lagi. Oke, berarti hole sensor yang warna biru ini bagus ya. Kemudian sekarang yang warna hijau, yang tengah ya, sama tempelin di sini. Kemudian yang probe positif ke positif ya. Oke, ini jarum masih di 0. Kita putar roda pelan-pelan. Nah, bergerak ke positif ya. Kembali ke 0, kembali ke positif, kembali ke 0. Berarti hole sensor yang hijau juga bagus ya. Kemudian hole sensor yang hijau, yang kuning sekarang yang terakhir, sama seperti ini. Putar roda. Nah, bergerak 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt ya. Oke teman-teman, jadi untuk hole sensor bagus dan kabel pas juga bagus. Artinya dinamo ini atau motor ini ya dalam kondisi bagus. Sekarang saya fokus ke controller ya. Oke, ini dinamonya saya sisihkan dulu. Nah, sebelum ke controller saya fokus ke gasnya dulu ya. Nah, ini gasnya ya. Nah, ini gasnya, takutnya gasnya yang rusak ya, karena tadi di gas tidak ada respon. Jadi untuk gas sama ya, saya akan pergunakan seperti ini, apa nama tuh, tester ya. Bentar, kita posisikan dulu untuk negatifnya yang hitam ya. Hitam. Merah ya. Sudah, merah sedikit. Nah, putihnya putih ke sini kalau nah, teman-teman ya, lihat, perhatikan. Ini lampu yang ini ya, yang tengah, yang bawah. Nah, nyala ya dari pelan sampai terang tuh ya. Jadi artinya handle gas ini masih bagus ya. Oke, matikan, sisihkan. Nah, jadi gas sama motor sudah dicek dan sudah bagus ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tes controller ya. Untuk controller, yang pertama kita cek dulu tegangan output untuk hole sensor. Ini harusnya ada
5 volt ya keluarannya. Oke, kembali saya pasangin dulu untuk ininya ya, untuk tegangannya. Oke, tegangan udah masuk ya, 54 volt,2. Kemudian saya cek untuk tegangan hall sensor ya, harusnya keluaran 5 volt ya. Oke, ini positifnya dan ini negatifnya. Nah ya, perhatikan jarum tester ya. Nah, dia bergerak ke kanan ke angka 5 volt. Berarti power supply untuk hall sensor ya, ini bagus. Nah, untuk tahap selanjutnya tinggal periksa untuk pas ya. Ini cabut dulu ya. Nah, ini output pas dari controller ini saya periksa ya. Yang pertama, tusukan tester yang probe positif ini ke positif ya, seperti ini, ke positif baterai maksudnya ya. Kemudian yang negatif, jangan lupa ininya masuk ke mode ohmmeter ya untuk testernya. Untuk testernya ke mode ohmmeter ya. Nah, ini positif ke positif baterai dan negatif ke pas ya, output pas seperti ini. Oke, ada ya. Oke, kita lihat yang kabel pas hijau ya, ini ada ya. Jadi di dalam MOSFET ini ada sebuah dioda ya, dioda pengaman. Jadi ketika ini probe-nya ke positif dan ini outputnya kita tes ke probe negatif, jadi ini ada terukur dioda ya. Nah, ini jarumnya bergerak ya. Kemudian pas yang biru saya tes juga. Nah, ada bergerak ya. Kemudian ini pas yang kuning. Nah, pas yang kuning ini gak bergerak ya teman-teman. Jadi ini udah mulai mengerucut ya. Permasalahannya ada di pas warna kuning. Nah, sementara yang biru ini ada jarumnya bergerak. Kemudian yang hijau juga bergerak. Tapi yang kuning, nah ini yang kuning tidak bergerak ya. Oke, kalau begitu ini saya fokus ke bagian controller ya sekarang ya. Jadi masalahnya ada di controller ya. Tapi nanti akan saya coba cek ya satu persatu. Dan memang ini controllernya dalam kondisi udah seperti ini ya, tidak ada tutup casingnya. Sepertinya ini udah dimodifikasi sama pemilik ya, sehingga ini hanya menyisakan seperti ini ya, telanjang ya. Nah, selanjutnya untuk memastikan dulu apakah kabel dari dari soket ini terhubung atau tidak ke bagian controller ya. Jadi saya akan coba tes seperti ini ya. Nah, ini saya coba yang warna biru dulu ya. Yang warna biru saya coba tes. Ini warna biru saya tes. Warna biru itu yang sebelah sini ya teman-teman, yang paling ujung. Nah, ini warna biru ya kabel pasnya. Ini tempelin saja ke MOSFET ya. Nah, ternyata ada ya. Nah, artinya yang biru ini terhubung ya. Kemudian yang hijau saya coba tes. Yang hijau ini yang tengah. Kembali saya tes ke sini. Nah, ini jarum bergerak ya. Nah, yang kuning, kalau ke bodi dari MOSFET ini bergerak, berarti kabelnya bagus ya. Nah, ternyata teman-teman ini nggak mau bergerak ya.
Nah, kalau begitu ada kemungkinan ini soketnya yang rusak ya teman-teman. Nah, jadi ini udah tambah mengkerucut ya untuk kasusnya. Jadi kemungkinan yang kuning ini putus ya di dalam soketnya. Oke, sekarang saya akan bongkar soketnya ya. Nah, oke teman-teman, jadi semakin mengerucut ya. Ini soketnya saya akan coba bongkar. Nah, dan ternyata memang benar teman-teman ya. Ini soket yang hijau ini gak terhubung ya, putus ya. Nah, putus. Nah, benar kan teman-teman ya. Jadi masalahnya ada di soket pas warna kuning ya. Oke, kalau gitu saya akan coba perbaiki dulu ya, atau saya solder dulu, baru nanti baru kita tes ya. Kalau begitu saya siapin dulu soldernya teman-teman. Saya pergunakan solder yang murah saja ya, karena ini harus panas ya soldernya, jadi ini lumayan panas ya. Kalau saya pergunakan yang ini karena matanya kecil, buat komponen yang kecil, jadi nggak akan terasa, makanya pergunakan yang ini saja. Oke teman-teman, ini soldernya sudah panas ya. Saya langsung aja solder ya. Panasin dulu yang soketnya. Nah, ini udah selesai kayaknya. Nah, oke, ini kemudian spoonnya coba dimasukin lagi ya, agar tidak konslet karena itu heat shrinknya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, udah selesai ya. Sekarang pasang lagi untuk covernya. Nah, udah selesai ya. Begitu saya sisihkan dulu soldernya, baru saya rakit lagi ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini masalahnya cuma itu saja ya, tidak ada yang lain. Oke, saya sisihkan dulu. Oke, ini kabel power sisihkan. Oke, ini kabel gas saya pasang dulu ya. Kabel gas itu yang ini. Oh, yang ini nih, sorry. Nah, kabel gas ya. Oke, ini kabel gas pasang. Kemudian ini kabel hall sensor saya pasang lagi. Kemudian ini power hall sensor. Dan ini terakhir kabel pas ya, pasang. Nah, udah terpasang ya. Oke, sekarang tinggal baterai dipasang ya. Oke, sebentar, ini untuk pegangannya ketahuan ya. Oke, sekarang tinggal baterai ya teman-teman.
bentar. Oh, copot ternyata kabel hitamnya. Pantesan gak nyala. Oke, tes lagi. Nah, tegangan udah masuk ya. 54 volt. Nah, sekarang saya akan coba tes ya. Untuk tuas gasnya ditekan ya, dan ini kita perhatikan untuk dinamonya ya. Oke, saya pelan-pelan coba tes. Oh, ternyata benar ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya keluhannya. Ternyata permasalahannya hanya di kabel pas warna kuning yang lepas ya, sehingga dinamo ini tidak respon. Meskipun ditekan tuasnya sampai dalam, tetap aja tidak akan respon ya. Jadi sekarang udah kembali normal ya untuk dinamonya. Nah, hampir jatuh. Nah, oke teman-teman, jadi demikian dulu untuk proses servis kit dari skuter ini ya. Jadi telah selesai. Anggap saja ini udah selesai, dan bagi teman-teman yang memiliki kasus yang sama, jadi teman-teman coba saja periksa dulu di rumah ya sendiri. Mudah-mudahan dengan tutorial yang seperti yang saya jelaskan dari awal video tadi bisa membantu teman-teman dalam bereksperimen untuk mengecek dan menservis dari kit, baik itu sepeda listrik maupun skuter listrik atau motor listrik. Kasusnya tidak jauh beda seperti itu ya, dan cara penanganannya juga tidak akan jauh beda seperti itu. Tinggal dicek satu-satu ya, nanti akan ketahuan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya, dan mudah-mudahan yang memiliki kit ini sedang menonton ya. Ini subscriber dari Karawang ya. Mudah-mudahan puas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.